Ibu Bapak yang disayang Tuhan, pada persekutuan pagi ini saya akan membacakan kitab Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan pewartaannya, kita menaikkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan yang kebaikan-Mu melampaui kebaikan-kebaikan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena pada persekutuan doa ini kami diberi kesempatan lagi untuk mencecap kebaikan-Mu lagi dengan perenungan dan pewartaan sabda. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami agar perenungan ini menjadi kekuatan, menjadi inspirasi, dan menjadi petunjuk untuk menghidupi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semuanya telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 4 berbunyi sebagai berikut. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ibu Bapak yang disayang Tuhan, satu kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa kita hidup melalui relasi. Relasi dengan orang lain. Dan salah satu cara untuk menjalin relasi itu adalah komunikasi. Kita berbicara, orang mendengarkan, kita berbicara, dan terus-menerus itu terjadi. Ada berbagai macam untuk mengemukakan cara berkomunikasi, tetapi yang paling banyak kita lakukan adalah dengan melalui kata-kata. Setiap hari ada ribuan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Setiap hari kita mengucapkan kata-kata, seringkali kata-kata itu menyakiti orang lain, merusak relasi, ataupun juga kata-kata itu membangun relasi lebih dalam dan lebih kuat lagi. Firman Tuhan menegaskan bahwa kalau kata-kata itu bisa membangun, bisa menguatkan, dan bahkan bisa merusak, mestinya kita menggunakan kata-kata kita untuk mendatangkan berkat lebih banyak dan lebih baik lagi, untuk menjalin relasi yang lebih intens lagi, untuk membangun persahabatan, persekutuan, untuk saling mendukung orang lain. Tapi dalam kenyataannya, kata-kata kita seringkali bersifat destruktif. Apalagi kalau di dalamnya diikuti dengan emosi dan kemarahan. Kata-kata yang kita ucapkan tidak bisa kita kontrol, melainkan cenderung untuk menghancurkan orang lain. Seringkali kalau hubungan kita dengan orang lain semakin jauh, karena komunikasi yang retak dan relasi yang retak, maka kemarahan akan terjadi. Dan biasanya kata-kata yang terucap adalah seolah-olah orang yang kita ajak bicara itu berada di tempat jauh. Ibu Teresa mengatakan, ketika hati kita jauh, suara kita cenderung kita naikkan. Nadanya selalu cenderung kita naikkan, karena seolah-olah orang tidak ada di dekat kita. Kata-kata yang lemah lembut, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, dan lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Amsal pasal 15 ayat 4 ditegaskan kembali oleh psikologi positif
yaitu bahwa kata-kata yang positif dapat membangkitkan semangat, bahkan dapat memberi motivasi, memberi kekuatan. Tapi kata-kata yang destruktif akan menghancurkan orang lain. Karena itu, Ibu Bapak, gunakan kata-kata kita. Karena kata-kata kita bisa menentukan kondisi orang lain. Jadi kalau ada orang tua mengatakan kepada anaknya, "Kamu bodoh," maka anak akan membentuk kepribadiannya dan menganggap dirinya sebagai anak yang bodoh. Kalau kata-kata orang tuanya mengatakan bahwa kamu anak nakal, maka anak itu akan menyimpan di dalam alam bawah sadar bahwa dia adalah manusia yang nakal. Kata-kata adalah kekuatan, powerful. Dia membentuk identitas. Dia bahkan bisa merusak atau membangun karena kata-kata selalu merupakan kekuatan. Dan sampai-sampai di dalam iman Kristen, Yesus adalah sang kata, sang firman, logos. Karena Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mengimani Yesus mendatangkan kekuatan, mendatangkan inspirasi. Tidak hanya kata-kata Yesus, tetapi Yesus sendiri adalah kata. Sebab kata itu, kata-kata yang kita ucapkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada tahun sekitar 1855-an, di Amerika ada seorang ibu yang punya anak. Tapi anaknya dianggap tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk di sekolah. Dan kepala sekolah datang ke rumah dan memberikan surat itu kepada seorang ibu. Surat itu dibuka dan ibu ini membaca surat itu yang isinya adalah, "Mohon maaf, anak ibu adalah anak yang idiot yang tidak bisa masuk di sekolah kami karena tidak memenuhi ketentuan, IQ-nya sangat rendah." Ketika kepala sekolah itu pulang, si anak itu datang kepada ibunya, "Mama, apa isi surat itu? Bukankah surat itu datang dari sekolah, dari kepala sekolah?" Dan ibu itu mengatakan kepada anak itu, "Anakku, surat ini mengatakan bahwa kamu adalah anak yang spesial. Kamu adalah anak yang jenius. Karena itu kamu perlu bersekolah di tempat lain." Beberapa puluh tahun kemudian, si anak itu menemukan hukum relativitas, hukum energi. E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Nama anak itu yang dulu dianggap anak yang bodoh, anak yang idiot, adalah Albert Einstein. Kekuatan kata-kata bisa membangun anak untuk percaya diri. Dan kekuatan kata-kata bisa membangun kita semua dalam relasi menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Dan kekuatan kata-kata membangun komunitas gereja menjadi gereja yang dibangun berdasarkan kata-kata yang bijak, yang lemah lembut, yang membangkitkan semangat, yang mendorong kita untuk hidup lebih baik lagi. Mulailah hari ini dengan belajar menggunakan kata-kata dan kalimat yang membangun, yang menolong orang lain untuk bangkit, yang memberi semangat dan memberi inspirasi. Ingat bahwa lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.